Mas Hanta, meski Anda yakin ya kalau Pilkada Jakarta itu akan berlangsung satu putaran, tapi gerakan yang belakangan terdengar dari anak abah ya yang katanya akan melakukan gerakan coblos 3 paslon yang artinya membuat surat suara itu tidak sah, apakah itu akan menjadi penghalang Pilkada Jakarta satu putaran? Ya, itu tidak terpengaruh pada perhitungan. Yang dihitung itu kan surat suara yang sah, Silvia. Akumulasinya. Jadi kalau gerakan itu mau golput sebesar apapun, yang dihitung ya yang suara sah ya. Jadi tidak terpengaruh, tidak ada variabel, tidak ada keterkaitan dengan satu atau dua putaran. Jadi berapa pemilih paslon satu, berapa paslon dua, berapa paslon tiga, kemudian akumulasi. Kalau otomatis dari tiga itu ada yang mendapatkan 50% plus satu suara, maka dia pemenang di Pilkada Jakarta. Dan itu menurut saya mudah. Karena yang akan bertarung itu sekali lagi saya ulang hanya dua, yaitu Pram dan Ridwan Kamil. Ya seperti ini seperti ya bertarung di putaran kedua sebenarnya sudah sekali lagi tanpa menghormati dari calon perseorangan karena agak sulit ya karena datanya begitu. Tapi jangan lupa juga pemilih Jakarta itu saling otonom karakternya. Yang kedua ada rasional, yang ketiga cerewet alias kritis. Nah, yang keempat jangan lupa mudah bergeser. Itulah untuk menjelaskan kenapa Anies Baswedan itu baru unggul di survei pada bulan Desember 2016. Pemilihannya Februari 2017 pada saat itu. Sebenarnya Anies tidak rendah pada awal Mas Khalid. Kami survei September 2016 memprediksi Anies bisa mengimbangi Pak Ahok. Ada rekam jejaknya di media. Nah itu kemudian muncullah Anies, tapi Anies nomor 3 terus itu sampai November. Kemudian ada pergerakan yang cepat mulai Desember mulai naik. Jadi tidak rendah juga Bung Aris. Jadi harus punya modal. Jadi sering kan saya mengatakan setiap orang mengatakan oh dulu rendah jadi pemenang Pak Jokowi. Ini rendah jadi pemenang. Iya, rendahnya itu punya potensi, punya modal. Nah, kalau begitu kan kesimpulannya kalau semua mengatakan yang rendah menang, pastilah yang menang Pak Dharma ini. Jadi Jakarta kan paling rendah, tapi bukan itu. Saya melihat potensinya yang ada itu pertama di Ridwan Kamil, kedua di Rano Karno. Saya tidak menyimpulkan Ridwan Kamil dengan mudah mengalahkan Rano Karno, mengalahkan Pramono, pun sebaliknya. Tapi Mas Pram, prediksi saya akan naik. Karena pemilih Pak Ahok kalau tidak mengantar, Bung Aris, nggak mengantar ke KPU pun, pemilih Pak Ahok itu sudah insya Allah paling banyak ke Mas Pram. Jadi kalau itu tidak kurang menarik dari sisi strategi. Yang keren itu kalau di belakangnya ada Anies Baswedan atau simbol Anies Baswedan. Kalau itu mah udah otomatis. Jadi itu saya kira Jakarta masih menarik untuk kita tunggu Zilpia dan jangan cepat-cepat untuk menentukan siapa pemenangnya. Tapi bahwa akan satu putaran, prediksi saya kemungkinan hanya satu putaran. Baik, kalau begitu terima kasih analisa Anda, Mas Hanta Yuda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.